Ketika usaha jahat untuk mencuri jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir saja terjadi sebelum Allah sendiri mengirim sebuah tanda dari langit. Pada suatu malam, Sultan Nuruddin Mahmud Zengki, pemimpin Syam yang dikenal zuhud, adil, dan sangat takut kepada Allah, tertidur setelah menunaikan ibadah malam. Dalam tidurnya, ia melihat Rasulullah. Wajah beliau tampak bersinar, penuh wibawa. Seakan begitu dekat, beliau berkata dengan suara mengguncang jiwa, "Wahai Nuruddin, berangkatlah ke Madinah. Dua orang berkulit putih ingin menyakitiku." Sultan terbangun dengan dada berdebar. Ia berwudu, syalat, lalu kembali tidur. Untuk kedua kalinya, mimpi itu datang dengan kata-kata yang sama. Dan untuk ketiga kalinya, lebih jelas, lebih kuat, sehingga hatinya yakin ini adalah panggilan dari langit. Keesokan harinya ia hanya berkata kepada menteri kepercayaannya, Jamaluddin. Setelah mendengar cerita dari Sultan, Jamaluddin hanya berkata, "Berangkatlah segera ke Madinah dan jangan ceritakan ini pada siapapun." Tanpa menunda, Sultan membawa 1000 pasukan berkuda terbaik. Perjalanan dari Syam ke Madinah ditempuh selama 16 hari, tanpa berhenti kecuali untuk salat. Setibanya di Madinah, ia langsung menuju makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam raudhah yang mulia, Sultan duduk lama dengan air mata yang sulit ditahan. Ia bermunajat, "Ya Allah, tunjukilah aku apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu, Sultan memerintahkan semua penduduk Madinah dikumpulkan, penduduk, pedagang, hingga musafir. Ia memberikan hadiah kepada mereka. Bukan hanya hadiah, tetapi cara untuk melihat setiap wajah, namun beliau tidak menemukan dua orang yang disampaikan Rasulullah dalam mimpinya. Kemudian Sultan bertanya kepada penduduk Madinah, apakah ada orang yang belum menerima hadiah? Sampai seorang penduduk berkata, tidak ada, kecuali 2 orang dari Andalusia. Mereka tidak mau mengambil hadiah. Keduanya selalu beribadah di raudhah. Sultan bertanya, bagaimana warna kulit mereka? Putih kemerahan. Saat itu juga tubuh Sultan terasa dingin. Inilah 2 orang yang Rasulullah tunjukkan dalam mimpinya. Kedua peziarah itu dihadapkan kepada Sultan. Mereka memberi jawaban yang goyah dan tidak meyakinkan. Mereka mengaku Muslim, namun ketika diperiksa, keduanya ternyata tidak berkhitan, tanda jelas bahwa mereka bukan Muslim. Dalam interogasi, keduanya akhirnya mengaku mereka adalah agen salib yang menyamar selama berbulan-bulan, tinggal di rumah kecil dekat Masjid Nabawi, dan diam-diam menggali terowongan bawah tanah yang hampir mencapai makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal beberapa hari lagi, jasad mulia Nabi mungkin telah dicuri, namun Allah mengirim penjaganya melalui mimpi. Keduanya dihukum mati sesuai hukum spionase. Sultan lalu memerintahkan tindakan besar. Seluruh area sekitar makam Nabi digali sangat dalam, lalu dituangi tembaga cair hingga membeku dan mengeras seperti batu. Lapisan pelindung inilah yang hingga hari ini membuat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mustahil digali atau ditembus dari bawah.